Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakannya kandang baru dari penangkar muda Breed Farm. Saya review hari ini. Ini ya, dari yang ujung. Untuk ukuran, ini pakai ukuran ruangan 100 berapa nih? Sebentar, kemarin dari ukuran ruangan dulu ya, nanti sama harga material dan segala macam akan saya list di deskripsi. Untuk ruangan dulu ya, untuk ruangan saya pakai panjang ke belakang itu, panjang ke belakangnya itu 3 herbal ya, 3 herbal, satu herbalnya tuh panjangnya 60 kali 3, 60 kali 3 berapa ya, 6 kali 2 12 tambah 6 18 ya, 180 cm, hampir 2 meter kurang, hampir 2 meter ya. Ini ke belakang. Nah, untuk ke samping yang ini sekitar 90 cm. Kemarin saya ukur tuh 90 cm. Nah, untuk ke atasnya itu sekitar 1 meter berapa nih? Bentar saya untuk panjang ke atas. Untuk panjang ke atas ini saya ukuran dulu pakai meteran. Kemarin lupa ya teman-teman. 2 meter ya teman-teman. Nih sampai bawah. 2 meter pas nyampe ini. Nah, ini modelnya model kandang poligami pindah ya, pindah jantan ya. Ada lubangnya di tengah untuk pindahin jantan. Nah, untuk mindahin jantannya cuma saya pakai kayak gini, jadi praktis, nggak usah ke dalam ya teman-teman, tinggal saya pakai selorokan. Nah ini kameranya ngeblur, baru pakai selorokan nih, selorokan dari luar. Nah, tinggal tutup ruang kayak gini. Nah, buka, tutup, buka, tutup. Ini semuanya ya. Ini kandang 1, ini 2, selorokannya sini, enak juga. Nah, 3 di sini. Nah. Terus apa lagi ya? Untuk glodok ya teman-teman. Untuk glodok tuh saya pakai glodok di depan ini. Sebentar, ini ada kancingannya. Saya pakai glodok di depan, jadi nggak ditaruh di belakang. Itu kan nggak ditaruh di belakang. Saya pakai glodok di depan. Nih, nah, jadi saya ngeceknya biar gampang, nggak usah masuk ya teman-teman. Ngecek atau panen itu nggak usah masuk ke dalam kandang, tinggal diintip aja udah nelor apa udah nyusun sarang atau udah netes gitu kan dari sini. Nah, ini udah dikasih pancingan daun pinus buat nyarang di sini. Satu kandang saya kasih 2 glodok ya. Ini 1, belah sini 1. Ini di satu kandang. Ini 1, ini 1. Ini 1, ini 1.
Nah, yang belah ujung sini, yang pertama deket pintu itu, ini satu. Nah, yang satu kan nggak ada. Yang ini kan kandang sebelah sini ya. Karena ini tuh mepet ke saka ini, saka tiang. Jadi saya pakai glodok ini nih, glodok yang bulat ditaruh di dalam. Tapi tetap ngeceknya harus lewat pintu ini. Tetap dua-dua ya. Kalau ukuran glodoknya kemarin saya pakai 15-20 ya teman-teman. 15-23. Jadi ke samping 15, ke atas 23. Ya sesuai seperti yang diinginkan. Saya masuk ke dalam. Nah, nih tampakan glodoknya ya teman-teman. Nih, dua kan. Untuk tangkringan ini saya pakai deket glodok satu, terus di bawah satu. Biasanya habis mandi itu dia langsung nangkring di sini nih. Pasti ngibas-ngibas apa namanya? Ngibas bulu ya. Biasanya kayak gitu. Terus ini satu tangkringan sini. Ini pakai satu doang, maksudnya sedikit. Biasanya kalau habis di sini naik, kalau menurut saya ya maksudnya habis ini naik, ini kan ada lubang apa namanya, sinar. Ini pakai kaca, gendeng kaca, biasanya kalau agak siang nanti si matahari itu jatuhnya pas ke sini nih, pas ke tangkringan ini. Jadi tinggal berjemurnya di sini. Matahari sirkulasinya bagus ya teman-teman. Ini saya ngadepnya tuh ke timur, bukan timur, pokoknya matahari tuh kalau pagi pas banget nyorot dari ventilasi ini ya teman-teman. Matahari pagi tuh ini kayak ini nih, ini nyorot. Nah, jadi sinarnya tuh masuk, bener-bener masuk ya teman-teman. Nah, terus ini saya pakai tangkringan satu buat kalau jantan mau pindah, tangkring di sini dulu, terus pindah ya. Nah, ini juga sama. Jadi saya nggak pakai banyak tangkringan ya teman-teman. Cuman 1, 2, ini yang kecil sebelah sini. Ini buat yang kecil juga, kecil. Nah, ini yang panjang sama panjang di bawah. Nah, untuk sirkulasi nanti saya bahas. Ini saya review di dalam kandang dulu ya. Nah, untuk tanaman nih, kadang-kadang sering yang nanya tanaman apa sih yang cocok untuk di dalam kandang ternak ya. Sebenarnya tanaman apa aja ya teman-teman, asal dia nggak berefek ke murai batu. Maksudnya kadang-kadang ada yang tanaman yang beracun atau tanaman apa, apalagi tanaman ganja ya. Janganlah. Nah, ini pakai tanaman bunga nih teman-teman. Ini saya pakai polybag ukuran agak gede juga nih. Kemarin berarti si pasir, tanah pasir. Ini pakai kembangnya kembang loh, malah harusnya disiram. Udah ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk ventilasi dari belakang menuju ke depan. Alhamdulillah di sini tuh di kampung. Ini kan di kampung ya teman-teman. Saya bikin di kampung halaman di Purwokerto. Ini apa namanya? Kemarin tuh saya ngabisin waktu 4 hari ya, 4 hari kemarin tuh. Jadi hari Senin saya mulai ngerjain ini sampai hari Jumat ya teman-teman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, bukan Senin sih. Saya ngerjain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. 4 hari saya selesai nih. Ini di lembur ya teman-teman. Jadi nggak dari pagi nyampe sore doang. Kadang-kadang nyampe habis maghrib saya lanjut nyampe jam 9. Kemarin malah sampai jam setengah 12 malam. Ini karena saya ngejar target ya teman-teman.
Ini saya kerjain cuma berdua, saya sendiri turun sama bapak saya ya, saya ngerjain itu. Jos lah intinya, kalau menurut saya sih saya puas dengan hasil kandang kerjaan sendiri, karena yang pertama saya bisa bantu-bantu, yang kedua saya bisa ngarahin bapak saya gimana pola pola yang saya inginkan ya, maksudnya kandang yang saya inginkan itu seperti apa gitu, dengan budget yang nggak terlalu banyak ya, karena sebenarnya ini juga kalau menurut saya ya budgetnya di luar prediksi ya teman-teman, karena yang saya perkirakan tuh cuma 1.500.000, ternyata lebih dari itu, hampir 2.500.000 malah ya, hampir 2.500.000 lah. Nanti saya totalin berapanya di deskripsi ya. Punya buat beli herbal doang, ini beli 1 kubik, 1,5 kubik ya. Ini herbal yang tipis ya, bukan herbal yang buat rumah yang agak gede, ini herbal yang agak tipis. Jadi dapatnya lumayan banyak kemarin, 1 kubik itu 111 butir ya, 111 butir herbal. Ini aja nggak nyampe ke atas ya teman-teman, maksudnya cuma nyampe tinggi berapa meter nih, 1 meter lebih kayaknya. 1 2 3 4 5 6 7 7 herbal ke atas, 7 kali 20 berarti 1 meter 40 ya. Ini cuma tingginya 1 meter 40 herbal yang ini nyampe ke bawah. Ini kan ada 7 nih, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini tingginya 7 herbal cuma 1 meter 40, karena ini panjang herbal ininya nih ke atas nih, dari sini ke sini itu cuma 20 cm. Terus di bawah tuh juga bukan pandasi ya teman-teman, ya pandasi tapi pandasi pakai herbal, bukan pandasi disekat-sekat kayak bikin rumah, enggak ya, ala kadarnya, tapi gimana caranya meminimalisir budget ya. Untuk sebenarnya ini udah siap banget, udah siap untuk dihuni. Nah mungkin siang ini saya masukkan betinanya dulu semuanya, empat-empatnya saya masukin semua, nanti saya videokan lagi pas pelepasan betina ya. Oh iya, untuk saya review ini apa namanya, review air ya, sebentar. Sebenarnya ini udah saya review di kandang ternak yang dulu, saya itu pakai sirkulasi air yang mengalir seperti ini ya teman-teman. Sebentar, saya keluar. Untuk sirkulasi air saya pakainya sirkulasi yang muter ya teman-teman. Nah, dari ujung, sebentar, dari luar dulu. Ini saya bukain dulu pintunya biar ada udara masuk. Nah, untuk sirkulasi air nih saya pakainya apa namanya, ini penampungan pertama dan terakhir ya teman-teman. Jadi yang pertama disedot ya air dari sini, terus keluar lagi ya air dari sini ya teman-teman. Ini pakainya pakai pompa air yang buat akuarium. Nih harganya tuh dulu ya kalau nggak salah, ini kan bukan baru ya, second dari kandang ternak yang lama saya cabut, saya pindah ke sini. Ini kak apa namanya, kalau nggak salah dulu 60.000, kalau nggak salah 60.000. Terus peralonnya kalau nggak salah kalau di Purwakarta itu 5.000-an ya peralonnya. Kalau yang ini saya pakai sedikit doang, karena yang di belakang tuh saya pakai peralon kabel ya teman. No, saya pakai peralon kabel ini panjang kesananya berapa, 4 meter ya, 4 meter terus dipotong. Nah ini tambahkan dari belakang kandangnya, jadi ada sirkulasi udaranya lumayan bagus ya. Yang terpenting itu kandang ternak itu sirkulasi udara. Terus apa lagi nih,
ke dalam. Untuk daun pinus sudah ada. Ya. Pokoknya udah dikasih satu-satu semua daun pinusnya. Di sini juga udah. Nah, dari sono itu ujung peralonnya masuk ke sini nih. Airnya ya nggak terlalu gede banget sih, ya cukup lah buat mandi, mau minum. Tuh. Jadi setiap minggu sekali kita baru kuras ya teman-teman. Nah, dari sini keluar pertama ini. Nah, terus ke kandang yang samping itu agak nurun lagi. Ini sebentar. Ini kayak gini ya. Terus ke kandang samping. Aduh. Ke kandang samping sebelah ini kayak gini. Jadi gini, ada gemericik air kecil-kecil lah. Terus ke kandang sebelah lagi. Aduh. Nah, kayak gini. Nah, kalau yang di kandang sebelah tuh saya pakainya apa nih? Nampan yang lebar. Sebenarnya saya mau pakai ini semua, cuma karena di rumah ini tuh adanya cuma 2, jadi saya pakai yang lama itu, yang warna hijau yang lama. Sebenarnya bagus yang ini karena apa? Ini nggak terlalu ketinggian. Kan suatu saat misalkan saya males buat ngeloloh, trotolnya udah gede terus keluar pengen mandi atau pengen minum, takutnya kalau kegedean itu nyemplung ke bak ini, malah nggak bisa terbang lagi, malah mati ya kalau nggak ke kontrol ya. Karena banyak teman-teman juga yang ngalamin kalau model bak airnya tuh terlalu gede ya, atau volume airnya tuh terlalu tinggi tuh, kadang-kadang si trotolan yang kalau baru belajar terbang nyemplung ke ini tuh nggak bisa keluar lagi terus mati ya. Tuh makanya sebenarnya lebih bagus yang seperti ini. Ini kan volume airnya nggak terlalu tinggi, terus juga ini kan nggak terlalu tinggi ya ke atas ya, ini lebar doang ya. Kalau yang tadi tuh yang warna hijau yang di kandang pojok sana tadi itu kan terlalu tinggi ya. Jadi walaupun airnya nggak terlalu tinggi, tapi ininya apa, yang sampingnya tinggi, throttle udah masuk tuh dia udah nggak, kadang-kadang juga susah keluarnya ya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Makanya kemungkinan kandang yang buat throttle dilepas, bukan throttle dilepas, maksudnya loloh induk, mungkin kemungkinan kandang yang saya kasih seperti ini nih. Nah, mungkin ini juga salah satunya. Terus sebelah sana itu salah satunya kan pakai ini juga. Tambahkan dari atasnya ini seperti ini. Nah, kan mataharinya bagus masuk. Malah ini kesinaran matahari nih teman-teman. No. Apa? Sebenarnya kadang juga ada yang tanya, Bang, glodok saya kena matahari bagus nggak sih? Sebenarnya bagus-bagus saja ya teman-teman. Ya kalau indukannya nyaman ya bagus mati. Tapi kalau indukannya nggak nyaman ya pasti pindah telurnya di sini nih. Ini kan nggak kena matahari. Makanya ini kenapa glodok saya kasih 2 pilihan ya. Yang ini satu, yang ini satu. Ya supaya kayak gini. Kalau misalnya ini kena matahari dia nggak nyaman, pasti dia pindah ke sini nih. Tuh. Nah, untuk ukuran lebar ini nih. Oh iya, air belum selesai ya. Saya bahas udah selesai lah mungkin. Coba saya lihat ke sini lagi. Nah, ini yang kandang terakhir. Karena saya bikin 4 kandang doang ya, teman-teman. Yang baru. Ini kandang yang terakhir, ini juga pakainya pakai yang kayak sebelah. Ini masih ngalir. Nah, ini terakhir, terus keluarnya kan ke sana nih, sebelah itu ke penampungan. Jadi ini ngalir 24 jam ya teman-teman. Jadi ya airnya selalu berputar. Kalau bisa sih yang di penampungan tuh dikasih saringan ya teman-teman, biar kotoran-kotorannya tuh kesaring. Tuh. Terus apa lagi ya? Untuk
ini pakai ganjel apa namanya, pakai apa ini, ganjel lah ini. Kalau di Jawa tuh ganjel apa sih namanya, pakai tiang. Ini ala kadarnya ya, ini pakai bekasan atau potongan dari herbal, terus kasih bot biar rata aja, biar lurus. Walaupun ini kalau kena air ya gampang pecah, gampang remuk ya. Kalau ini pakai peralon jalur air yang gede nih, ini pakai 1,5 in karena kemarin kurang peralon yang kecilnya ya, jadi pakai peralon ini. Ini juga bagus, sirkulasinya bagus semua kandangnya lah. Nah, ini pintu ini gunanya untuk apa? Aduh, bentar saya keluar dulu. Nah, ini kan ada pintu kecil, kenapa nggak ditaruh di atas? Nah, ini taruh di bawah biar rapi ya teman-teman. Di atasnya biar rapi, nggak ada ini lagi. Ini kan di pintu di bagian area bawah semua ya. Nah, ini untuk pintu ini gunanya untuk ngasih makan, misal ulet, cacing atau apa ya. Kalau jangkrik biasanya pakainya pintu yang gede ini. Nah, ini karena jangkriknya saya pakai ember kan ya. Dan satu lagi teman-teman, sebelum kalau bikin kandang ternak kayak gini modelnya, sebelum burung dimasukkan tuh disemprot dulu ya kalau bisa ya. Ini udah disemprot, disignifikan biar intinya kuman-kuman bakteri biar pada mati. Nah, terus yang kedua itu disemprot regen ya. Regen tuh yang obat semprot untuk serangga atau semut ya teman-teman, biar semut tuh nggak pada datang ke sini. Karena kemarin tuh di pojok sono semutnya banyak banget, semut warna hitam. Terus saya semprot semua bersih, pokoknya semuanya kandangnya, area glodok, area tiang, semuanya lah, sampai ke atasnya, sampai ke bawahnya ini saya semprot semua, sampai ke sini biar semutnya nggak pada ke sini ya teman-teman. Ini insya Allah bertahan 3 bulan lebih ya biasanya kalau pakai semprotan seperti itu. Obat semprot biasa harganya tuh kalau nggak salah dulu 20.000 atau 25.000 ya, satu botol ya seginilah. Itu cukup buat lebih malah kayaknya, masih orang dulu juga. Itu bekasan kandang yang dulu saya simpan, terus masih kemarin nggak beli lagi, saya pakai buat kandang ini. Mungkin ini waktunya udah cukup lama ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu info lebih lanjutnya tentang ternakan murai batu saya. Hasilnya kayak gini. Untuk pintu, oh iya, satu lagi untuk pintu ini tingginya kemarin berapa ya, 80. Ini tinggi ini tuh 80 ke atasnya ya teman-teman. Ini 80, terus ke sampingnya tuh 50. 80 kali 50 ya. Ini cukup luas banget. Ini kandang kotak nomor 2 masuk, nomor 1 juga masuk. Kemarin udah soalnya ini saya ngepasin atau saya ukur dengan kandang kotak ya teman-teman. Jadi ukurannya tuh sama persis saya kayak kandang kotak. Tingginya mungkin kalau tinggi mahkota atau tinggi gantungannya itu tergantung kandangnya ya. Kadang kan ada kandang-kandang yang bagus lebih tinggi atau lebih pendek, kan ada juga. Tinggal dimiringin terus masuk gampang lah ya. Nah, untuk model kancingannya semua saya pakai kayak gini. Ini juga meminimalisir budget juga, karena ini juga udah banyak. Ini pakai ini ya, nanti suatu saat nanti saya kalau udah punya rezeki mungkin diganti pakai gembok ya, yang kayak gini nih gembok. Pakai gembok nanti biar aman juga ya teman-teman. Sebenarnya di sini aman juga sih, karena ini di daerah kampung banget, masih daerah pelosok. Jadi tempat ya tangga-tangga sini doang lah.
Nih, ini ukuran pintu ini 15. Kemarin ukurannya berapa ya nih? 15-20 ya teman-teman. 15-20 cukup lah buat naro-naro ulet atau apa, taruh-taruh di sini nih. Jadi tangan ke sini terus ke sini ya. Kesini. Oh, sinarnya ada masuk bagus banget ya. Kalau betah sih cepet produksi. Nah, kadang juga ada yang nanya kok nggak produksi sih, masalah kandang atau gimana ya. Masalah produksi dan masalah kandang itu sebenarnya berkaitan tipis ya sama murai batu ya. Kadang-kadang ada tipe-tipe murai batu yang nggak mau diganggu atau nggak mau yang berproduksi di tempat-tempat yang berisik ya teman-teman. Jadi dia butuh kesepian, butuh sunyi atau sepi. Makanya saya inisiatifin pakai air mengalir seperti itu biar ada gemericiknya. Di sini karena apa? Di depan itu ada bengkel juga. Ya walaupun bengkelnya nggak terlalu ramai banget, geber-geber atau gimana ya. Karena dia kadang-kadang yang seringnya malah bongkarin mesin ya. Ya moga-moga aja ini betah di sini ya. Kandang baru. Tampilan dari luarnya kayak gini. Nah, ini atas ini 60 cm dari sini sampai atas saya tutup biar dia nggak keganggu, ininya nggak kelihatan sih sama orang. Terus ini dari sini sampai sini berapa tuh? Kayaknya ada 50 cm-an ada nih. Kurang lebihnya ya. Ini saya ukur lagi. Ini berapa nih? Iya 50 cm. 53 lah. 50 pas kalau ruangannya ya. 50 pas. 50 pas. Udah ya, udah semua ya. Kalau yang masih nanya-nanya atau masih ini bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh iya, untuk ini kandang jangkrik juga saya buat baru. Ini ukurannya berapa nih? Kandang jangkrik ukurannya 50. Ukuran ruangan aja ya teman-teman. Ukuran ruangan 44. Ukuran ruangannya 44. Ini berapa? 44. Ini 1 meter hampir 110 ya, 1,9 cm. Nah, nyarinya terletak. Udah, mungkin itu aja. Nanti saya videokan untuk pelepasan. Untuk total harga atau material yang dibutuhkan berapanya saya akan tulis detailnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Silahkan dicek aja karena saya juga lupa harga-harganya ya. Yang jelas saya ingat tuh herbalnya harganya 650 kalau di sini ya, 1 kubik. Udah itu doang yang saya ingat. Selebihnya ada di nota. Nanti saya tulis di situ lah. Tuh. Cukup lah ya untuk satu pasang mah. Ini dengan nggak terlalu lebar, nggak terlalu panjang, nggak terlalu kekecilan. Yang penting tinggi ke atas itu bagus ya, 2 meter itu bagus. Jangan terlalu pendek juga. Udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Dadah.